Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan dan kesempatan. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kembali tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang Allah Ta'ala sendiri menceritakannya di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lalu Alhamdulillah kita sudah sampai sehingga ayat 9. Malam ini kita sambung mulai dari ayat 10 sehingga nanti ayat-ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Pada ayat sebelum ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa saudara-saudara tiri Nabi Yusuf ini mengadakan satu musyawarah apa yang hendak mereka lakukan kepada Yusuf alaihissalam. Usulan pertama, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Ini usulan yang paling kejam. Yang kedua, awitrahuhu ardan, buanglah dia ke tempat yang jauh, tempat yang kosong, hutankah atau apa, buang dia ke situ. Ini agak ringan sedikit karena belum tentu meninggal, atau meninggalnya mungkin perlahan-lahan. Kalau bunuh tadi pasti meninggal. Kalau dibuang ke lahan yang kosong, mungkin ke hutan begitu, mungkin meninggal tapi mungkin tidak, atau meninggal tapi mungkin berproses, lebih ringan sedikit. Usulan yang ketiga, ini yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 10. Qala qailum minhum, berkatalah salah seorang dari mereka. Dari mereka siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang berjumlah 10 orang ini. Maka ini usulan yang ketiga. Apa dia usulkan? La taqtulu Yusuf. Dia mengatakan jangan kamu bunuh Yusuf. Kasihan juga dia melihat Nabi Yusuf alaihissalam kalau hendak dibunuh. Anak masih kecil lagi, tak ada salah. Hanya karena kedengkian yang ada dalam hati mereka ingin membunuh Yusuf. Maka dia mengatakan la taqtulu Yusuf, janganlah kamu bunuh Yusuf. Baru dia usulkan wa alquhu fi ghayabatil jub, kamu buang sajalah dia fi ghayabatil jub, maksudnya ke dasar sumur. Ghayab itu sama akar kata dia dengan ghaib. Disebutkan dasar sumur itu dengan gaib karena biasanya dasar sumur itu gelap. Apalagi ini sumur di mana letaknya? Kawasan padang pasir. Kalau kita mungkin di Pekanbaru, apalagi yang tanahnya dekat rawa, kita gali beberapa meter dah ketemu air. Tapi ini kan kawasan padang pasir, sumurnya itu dalam. Kalau tuan-tuan pernah melihat orang Afrika menarik air dari dalam sumur, itu panjang talinya entah berapa meter. Kenapa dalam? Di sana kan gersang. Kalau kita kan banyak air, kita gali 10 meter sudah melimpah-limpah airnya tuh. Di sebagian tempat 3 meter, 5 meter pun sudah ketemu air. Maka disebutlah ghayabatil jub karena ini sangat dalam. Ya. Kemudian yaltaqituhu ba'dus sayyarah. Dia mengatakan supaya nanti kalau ada orang musafir lewat di situ mereka ambil. Ini usulan ketiga. Jadi kalau kita urutkan usulan pertama itu usulan paling kejam.
bunuh. Usulan yang kedua agak ringan, dibuang ke tanah kosong, mungkin meninggal tapi berproses, atau bisa jadi bertahan hidup tapi pasti kritikal, susah. Ini yang ketiga, usulannya tetap tidak baik, dibuang ke dalam sumur, tapi harapan dia bukan untuk membunuh, tapi supaya nanti kalau ada orang yang lewat singgah di sumur itu, mereka ambil, mereka akan bawa. Karena ini anak kecil, kita kan biasa kalau ketemu anak kecil kita tidak biarkan. Tiba-tiba kita lewat nih di kawasan hutan misalnya, ada anak kecil duduk di situ sendiri, kira-kira kita biarkan dia di situ atau kita tanya? Kita akan tanya, nak, bapaknya di mana? Kalau dia bilang tidak tahu di mana bapak sama ibunya, apa sikap kita? Kita akan bawa, ya kan? Apalagi ini Yusuf, tampangnya memang dari kecil itu sudah ganteng, pasti setiap mata yang melihatnya tertarik. Jadi harapan usulan yang ketiga ini supaya nanti kalau ada orang yang singgah di sumur itu, karena sumur ini betul-betul berada di pinggir jalan, jalan yang dilalui orang-orang Palestina kalau hendak pergi ke Mesir, pasti singgah di situ. Dulu kan tidak ada Alfamart, nggak usah sebut apa pula nih, sebut merek pula nih. Dulu belum ada kedai-kedai. Kalau kita habis minum sekarang, kita singgah pinggir jalan beli minum, ada. Zaman dulu tidak ada, maka biasa dibuat sumur di pinggir-pinggir jalan. Kira-kira kalau sudah sekian kilometer, habislah ini bekalan air minum, maka disediakan di situ sumur. Orang umum yang lewat di situ pasti akan ngambil, ya. Baik. Kemudian dia mengatakan, in kuntum fa'ili, jika memang kamu tetap ingin melakukannya. Artinya sebenarnya keinginan orang ketiga ini tidak usahlah bunuh Yusuf, tidak usahlah dia apa-apain. Tapi kalau memang kamu masih tetap ingin untuk menjauhkan dia dari ayah, maka inilah opsi terbaik menurut saya. Sebetulnya keinginan dia ini tidak usah dibuang Yusuf ini, tidak usah dibunuh, biarkan saja dia di situ. Tapi karena mayoritas dari saudaranya ini memang ingin menjauhkan Yusuf, dan dua usulan pertama usulan yang cukup kejam, maka dia pun mengusulkan usulan yang ketiga yang lebih ringan. Itu pun dia tidak menekankan supaya dilakukan. Dia mengatakan in kuntum fa'ilin, jika memang kamu tetap mau melakukan niat awal kamu tadi. Tapi seandainya kamu tidak ingin melanjutkannya, itulah yang terbaik. Baik, apa pengajaran yang kita ambil dari sini? Salah satu pengajaran yang kita ambil adalah min baini ahjaril qasiyah qad tajidu hajaran raqiqan. Di antara batu-batu yang keras itu, kadang-kadang kita menemukan batu yang lembut. Di antara manusia-manusia yang bengis kasar, kadang-kadang kita menemukan yang agak lembut sedikit. Ini jahat nih, kumpulan ini tidak baik nih. Tapi kalau kita telusuri, kadang-kadang ketemu yang agak baik sedikit. Yang ini lumayan ya. Ya kan? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini pada saat ini tidak baik, menginginkan keinginan yang kejam kepada Yusuf supaya dibunuh atau dicampakkan ke kawasan tanah yang kosong. Tapi muncul usulan yang ketiga, ya. Maka pengajaran pertama, min bainil ahjaril qasiyah, di antara batu-batu yang keras itu kadang kita temukan batu yang agak lembut. Di antara manusia-manusia yang kasar itu, yang dihukum tak baik itu, kadang kalau kita masuk ke dalam kumpulan mereka, ternyata kita menemukan ada yang agak lembut orang. Maka kita juga tidak bisa menghukum orang pukul rata. Kadang-kadang kan terjadi, ini kalau suku ini nih bahaya nih, nggak ada yang beres itu. Umumnya mungkin begitu, tapi kalau kita masuk ke dalam, ada yang baik. Suku ini kasar orangnya nih, tapi kalau kita berkawan dari 10 orang, kadang ketemu 3 orang yang baik-baik.
lembut pula hatinya. Ya. Maka di antara bebatuan yang keras itu, kadang kita temukan bebatuan yang lembut. Ya. Maka jangan pukul rata orang. Jangan kita menghukum orang. Kadang-kadang kesalahan kita tu menghukum orang, bukan sedikit-sedikit kita hukum. Ada kadang-kadang menghukum satu negara. Pokoknya satu negara itu seolah-olah tak baik. Padahal penduduk negara itu kadang berpuluh juta sampai ratus juta. Seolah-olah seluruh penduduk negara itu tak baik. Ya kan? Ada kadang-kadang per daerah, seolah-olah seluruh orang daerah itu tak baik. Ada kadang-kadang per suku, per kelompok, per organisasi, per partai. Kita kadang-kadang menghukum, pukul rata habis semua tak baik. Mungkin ada di situ batu-batu yang kasar, ada mungkin di situ batu-batu yang tajam. Tapi kita tidak menafikan di dalamnya juga ada batu-batu yang lembut. Ada jiwa-jiwa yang baik di situ. Ya, ini pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua dari sini, kalau kita memperhatikan usulan orang ketiga ini dari saudara-saudara Nabi Yusuf, dia ini memberikan usulan yang paling ringan. Bahkan sebetulnya semangat dia tidak usah. Tapi karena memang tekad mereka harus membuang Yusuf, maka dia pun memberi usulan ini. Apa pengajaran kedua yang kita ambil dari sini? Kalau kita tidak bisa menghentikan keburukan kemungkaran itu, setidaknya kurangkan. Ya, ada kadang-kadang momen tertentu kita tidak bisa menghentikan. Kenapa? Yang hendak melakukan ini mayoritas orang satu kampung pengennya begitu, dan kita tahu ini enggak benar. Bergejolak dalam hati kita, gimana nih? Mau melawan dengan hukum demokrasi, kita kalah. Suara terbanyak yang menentukan. Kita mungkin hanya 1-2 orang. Sebagaimana kalau kita tidak bisa menghentikan tekad keburukan yang hendak dilakukan orang, setidaknya taklilus syarr, kurangkan, ya, minimalkan keburukan. Itu yang dia lakukan ini. Mereka saudara-saudaranya yang 10 orang sudah solid, ya, yang lain itu mayoritasnya sudah solid. Yusuf ini harus dijauhkan, harus dibuang, bahkan tadi ingin dibunuh. Maka dia mengusulkan jangan begitu. Maka ada kadang-kadang momen-momen tertentu kita dihadapkan kepada situasi terjebak dalam kesepakatan itu tidak baik. Kita tahu itu tidak baik, berdosa, haram hukumnya. Ingin kita lawan, tidak bisa dilawan. Ya, tidak bisa kita lawan karena mayoritas. Maka setidaknya kurangkan, berilah usulan yang mengurangkan keburukan itu. Ini yang dilakukan oleh salah seorang saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dalam qawaidul fiqhiyah pun ada istilah akhaffud darurain, memilih yang paling ringan mudaratnya. Ini dua-duanya mudarat ini. Dua-duanya tak baik, dua-duanya buruk. Tapi kalau kita sudah berada dalam kondisi seperti ini, pilihlah yang lebih ringan mudaratnya. Pilih yang lebih ringan mudaratnya. Pilih yang lebih ringan keburukannya. Kita udah nggak bisa menghindar nih, A dan B ini sama-sama buruk, nggak ada pilihan ketiga. Maka pilihlah pilihan yang paling ringan. Inilah qawaid yang digunakan misalnya ada orang Islam tinggal di negara non-muslim. Calonnya apa? Ya pasti non-muslim semua, ya kan? Lalu bagaimana sikap orang Islam ini? Apakah masih berlaku jangan pilih non-muslim? Kalau begitu golput. Mau calonnya semua non-muslim, ya kan? Calonnya semua yang begini. Apakah golput pilihannya? Tidak. Saat itu berlaku akhaffud darurain.
Maka saat pemilihan presiden Amerika, ada satu Donald Trump, ada satu Bang Joe. Bang Joe ini nampaknya agak lembut sedikit dengan orang Islam. Kalau si Donald Bebek itu memang dari awalnya udah keras. Maka sikap Muslim di sana bagaimana? Mereka pro dengan Bang Joe. Kenapa? Memang dia yang begini. Tapi kelihatannya mudarat dia terhadap orang Islam itu lebih ringan, maka itulah dipilih. Konsep yang sama, dasar yang sama berlaku untuk seluruh kehidupan kita. Dalam hidup ini kadang-kadang kita dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Harus terjebak di dua hal yang buruk, tidak bisa kita mengelak. Maka saat itu usulkanlah yang lebih ringan. Dan itu pun termasuk bahagian dari kebaikan. Seandainya kita tidak bisa mengkat total keburukan itu, setidaknya kurangkanlah keburukan itu, dan itu pun bahagian dari amal kebaikan. Ini dua poin penting pengajaran bagi kita dari ayat 10 surah Yusuf ini ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala berfirman pada ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke, sebelum kita bahas ayat ini, di sini ada satu bacaan yang disebut dengan ismam. Jadi Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran sampai di surah Yusuf, di sini ada bacaan yang disebut dengan ismam pada ayat la ta'manna. Jadi walaupun kita lihat tulisannya di situ la ta'manna, jangan baca la ta'manna saja, tapi bibir ini majukan ke depan, la ta'manna, karena susunan asalnya ini la ta'manuna, tapi disingkat menjadi la ta'manna. Maka kita harus tetap membuat isyarat dengan model bacaan sebelumnya la ta'manna. Majukan saja bibir ke depan, isyarat bahwa asal la ta'manna itu la ta'manuna. Ya, ini disebut ismam dalam ilmu tajwid. Mana tahu nanti bertadarus, tengok-tengok bibir dia. Sampai saya di surah Yusuf perhatikan, betul tak bibirnya? Kenapa kau perhatikan bibirku? Aku nak tengok bibirmu maju atau tidak. Karena di sini ada ismam, kan? Ya. Baik. Okey. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi tiga usulan tadi akhirnya disepakatilah usulan yang ketiga. Yusuf tidak akan dibunuh, Yusuf tidak akan dibuang ke tempat kawasan tanah yang kosong, tapi Yusuf akan dibuang ke dalam dasar sumur dengan harapan kalau ada orang yang lewat di situ bermusafir, mereka akan ambil dan membawanya. Mudah-mudahan Yusuf masih hidup tapi jauhlah dari ayahnya. Lalu apa langkah mereka seterusnya? Setelah sudah disepakati ide, rencananya, ya. Jadi kalau ini misalnya pembunuhan, masuk pasal pembunuhan berencana ini, yang lagi hot-hotnya sekarang tuh, ya. Karena direncanakan. Ini rencana ini. Lalu apa langkah seterusnya? Langkah seterusnya bagaimana membujuk ayah mereka Yakub yang sayang dengan Yusuf ini supaya diberi izin untuk dibawa. Karena Yusuf ini selalu lengket dengan ayah mereka. Ini PR nih. Yusuf ini bukan anak yang suka main di luar begitu. Memang dijaga betul oleh Nabi Yakub alaihissalam. Maka oleh karena itu mereka berkata, qalu ya abana. Mereka berkata, wahai ayah kami. Ayah mereka ini Nabi Yakub alaihissalam. Ma laka la ta'manna. Pandai betul cara mereka ini. Kenapa engkau tidak percaya dengan kami? Langsung dibuat tuduhan begitu. Orang kan kalau datang ke kita, kamu nih kenapa tidak mau percaya sama saya?
Kita kan ingin membuktikan, aku percaya sama kamu. Sikap kita tuh pasti begitu. Kita ingin membuktikan bahwa kita tidak seperti yang dituduh. Kamu ni kenapa pelit betul kan? Apa sikap kita setelah? Nanti kita pergi minum lah. Kenapa? Karena kita ingin menepis tuduhan tadi. Secara logikanya begitu. Maka mereka pintar betul cara membujuk ayah itu begitu. Jangan diamalkan ini. Ayah ni kok pelit betul ya. Akhirnya ayah dia jual tanah, padahal tinggal itu tanah mereka. Ya. Malaka la ta'manna. Ada apa wahai ayah? Kenapa engkau tak percaya sama kami untuk membawa Yusuf ya? Ada Yusuf terhadap Yusuf. Kenapa ayah tak percaya kepada kami atas Yusuf untuk kami bersama dengannya, main dengan dia? Kenapa ayah tak percaya dengan kami? Ini kan menggugah hati seorang ayah ini. Berat ayah untuk menolak kalau anaknya ngomong begini. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan, wa inna lahu lanasihun, dan sesungguhnya kami, kata mereka, benar-benar menginginkan kebaikan padanya. Nasihun makna asalnya adalah memberi nasihat. Orang memberi nasihat itu kan karena ingin memberikan hal yang baik. Jadi mereka mengatakan, wa inna, dan sesungguhnya kami, lanasihun, kami ini hanya menginginkan kebaikan untuk dia. Tidak ada niat buruk di dalam hati kami. Dan pernyataan ini mereka kuatkan dengan dua taukid. Satu, wa inna. Yang kedua, lanasihun. Lam itu lam taukid juga. Jadi benar-benar mereka tekankan kepada ayah mereka Yakub bahwa tidak ada keinginan buruk dalam hati mereka terhadap Yusuf. Bahkan yang ada hanya keinginan baik atau kebaikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ini cara mereka bagaimana supaya Nabi Yakub alaihi salam nanti mengizinkan mereka untuk membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa pengajaran bagi kita dari sini? Beginilah kadang-kadang cara orang-orang yang hendak berniat buruk kepada kita. Lisannya begitu manis, bahkan mengaku orang yang akan menolong, akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Dia mengaku sebagai advisor, pemberi nasihat. Aku ni pemberi nasihat saja ni. Tapi sebetulnya di balik kata-kata yang manis, janji yang manis, dia menginginkan kepahitan kepada kita. Dan ini banyak terjadi. Dulu pertama kali manusia dikhianati, siapa? Nabi Adam alaihi salam. Siapa yang mengkhianatinya? Iblis. Apa kata Iblis? Wa qasamahuma. Iblis itu bersumpah kepada Adam dan Hawa ketika berada di dalam surga bahwa dia hanya pemberi nasihat kepada mereka. Jadi setelah Iblis mengatakan, kamu makanlah buah yang dilarang Allah itu, sebenarnya Allah tidak melarang kamu memakan buah itu, kecuali kalau kamu makan, kamu akan kekal di sini, ya, atau kamu akan menjadi golongan malaikat. Dan setelah dia sebutkan itu, dia pun bersumpah, wa qasamahuma, dia bersumpah kepada Adam dan Hawa. Dia mengatakan bahwa dia hanya pemberi nasihat kepada mereka. Maka begitulah kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, ya. Jangan mudah terpedaya oleh kata-kata manis, jaminan-jaminan manis yang diucapkan orang. Kadang-kadang di balik jaminan-jaminan yang manis, janji-janji yang manis itu, ternyata dia menginginkan kepahitan kepada kita. Sama sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam terhadap ayah mereka dan juga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Seterusnya mereka mengatakan, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Lalu mereka mengatakan, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Jadi
Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ini mengatakan kepada ayahnya, arsilhu ma'ana ghada, biarkanlah dia pergi kepada kami, dengan kami besok hari. Ya, biarkanlah dia pergi dengan kami besok. Jadi caranya tadi pertama, wahai ayah, kenapa engkau tidak percaya dengan kami atas Yusuf, padahal kami hanya menginginkan kebaikan kepada dia. Izinkanlah kami bawa dia besok. Untuk apa? Ya ta'wa yal'ab, untuk bersenang-senang dan bermain-main. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pasti menjaga dia, kata mereka. Ya, berjanji. Pertama tadi ayat 11, wa inna lahu lanasihun, kami hanya menginginkan kebaikan kepada dia. Ayat 12, wa inna lahu lahafidhun, kami pasti akan menjaga dia, kami pasti pelihara dia. Tak usah risau, kalau kami bawa dia main, kami pasti jaga. Kami ini kan sudah besar-besar, pasti kami akan jaga, kata mereka. Jadi ini sama dengan pengajaran yang tadi. Ya, selalu kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang menjanjikan hal-hal yang manis tapi berakhir dengan kepahitan. Suatu ketika ada, saya panggil tukang ledeng apa, untuk membereskan air yang tersumbat. Datang dia cerita, dia mengatakan dia baru ditipu oleh asuransi. Nah, saya tidak ingin menyebutkan merek asuransinya. Yang pasti ada orang asuransi datang ke dia mengatakan, Pak, Bapak buatlah asuransi untuk pendidikan anak. Nanti Bapak sakit atau kerja tidak bagus, anak tetap bisa sekolah. Ini sudah dijamin. Ini nanti yang menjaminkan. Lalu singkat cerita dia pun tergiur. Siapa yang tidak tergiur? Dijamin pendidikan anak. Orang susah dia menginginkan anaknya supaya ada pendidikan tinggi. Ini menjanjikan akan dijamin pendidikan dia. Jadi apapun yang terjadi kepada bapak, mau di PHK, mau sakit, bahkan mati, anak akan tetap lanjut sekolah, karena sudah ada asuransi. Tapi ternyata belum lagi mati dia, asuransinya sudah tidak ada. Dia coba meminta, tidak ada. Kenapa? Katanya dulu perjanjiannya gini Pak, didetilkan. Lalu dia bilang, saya Ustaz tidak baca waktu nanda tangan itu. Kenapa Bapak tak baca? Terlalu tebal katanya. Jadi dokumennya itu terlalu tebal, tidak mau dia membacanya. Dia hanya percaya dengan ucapan lisan tadi, tanda tangan. Isi dari dokumen-dokumen itu rupanya tidak semanis yang dijanjikan. Akhirnya apa? Hilang uang. Jaminan pendidikan anak tidak dapat. Ya, ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Maka jangan mudah percaya dengan janji-janji manis orang. Ada lagi kadang-kadang investasi. Mau kaya enggak? Mau hidup senang, enggak susah, setiap bulan dapat uang. Kami investasi sekarang. Investasi apa? Ada perusahaan emas ini. Entah di mana perusahaan emasnya. Kamu kasih sekarang 20 juta, tiap bulan kamu dapat 3 juta. Kamu tinggal nyantai-nyantai di rumah, dapat uang 3 juta sebulan. Bulan pertama dapat, tapi bulan kedua sampai seterusnya hilang segala-galanya. Ini banyak terjadi, ya. Bahkan ada yang sampai berani pinjam uang ke bank untuk membayar itu, pada akhirnya kena tipu. Ada yang sanggup menggadaikan emas maknya untuk dapat uang itu, akhirnya ketipu karena janji di awal tadi terlalu manis. Ya, sama dengan saudara-saudara Nabi Yusuf. Wa inna lahu lanasihun wa inna lahu lahafidhun, kami hanya menginginkan kebaikan. Sebenarnya kami datangnya hanya ingin kebaikan Bapak. Kasihan tengok Bapak susah terus kan. Macam dia pula kan. Kami pasti akan jaga ini, amanah ini. Rupanya setelah itu ditipu sama dia. Ada orang yang sanggup seperti itu. Ada orang yang sanggup seperti itu. Parahnya ini anak kepada ayah dan saudara kepada saudara. Ya. Baik. Dari ayat ini juga kita belajar, ya. Mereka mengatakan arsilhu ma'ana ghada yartaq wa yal'ab. Ya.
Mereka mengatakan, izinkanlah kami bawa Yusuf besok supaya dia bermain dengan kami. Dari sini kita belajar bahwa anak-anak itu memang dunia mereka dunia bermain. Jangan terlalu keras dengan anak-anak. Ada kadang-kadang anak ni tidak dikasih langsung main. Kamu harus hafal Quran umur 6 tahun. Seolah-olah wajib hafal Quran umur 6 tahun. Tidak ada masa bermain anak ini. Kecil lagi nak dikasih main. Coba perhatikan ini. Hatta abna'il anbiya yuhibbuna al-la'b. Anak-anak para nabi pun suka kok main. Cucu-cucu nabi juga main. Ya. Tapi harus di tengah-tengah. Ada kadang-kadang yang main aja kerjain terus, itu pun tak baik. Ada kadang-kadang tak ada main sama sekali. Terlalu strict orang tua dia. Pokoknya setiap hari belajar, balik itu MDA, habis itu menghafal Quran lagi. Stres anaknya. Anak baru umur 8 tahun disuruh belajar mulai subuh, diantar sekolah, balik sekolah pergi MDA, malam baca Quran lagi, disuruh belajar lagi. Gila nak kita tu nanti. Ya, tidak perlu seperti itu. Kasih dia waktu bermain. Karena anak-anak memang dunia mereka dunia bermain. Tapi jangan main terus pula. Tidak ada pendidikan sama sekali. Coba kita perhatikan ayat ini. Hatta abna'il anbiya, bahkan sampai anak-anak para nabi pun seperti anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam, mereka itu ada bermain. Begitu juga dengan anak-anak yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cucu Nabi dan anak-anak para sahabat, itu ada ruang untuk bermain-main. Maka kita harus beri ruang untuk anak-anak kita bermain-main, ya. Mungkin mereka, kalau anak-anak sekarang bedalah sama anak-anak dulu. Kalau dulu-dulu main mobil-mobilan di kampung, mandi ke sungai segala macam. Anak sekarang ini aja mainan mereka, tidak banyak. Pokoknya ini jurus paling ampuh ini. Nangis kasih ini diam langsung, marah kasih diam langsung. Paling ampuh ini. Ya. Kadang-kadang kita sudah berpikir jangan kasih, tapi kalau sudah menjerit-jerit, stres juga kita kan. Lemparkan kasih diam dia langsung. Kalau dia dengar apa itu YouTube Kids itu, YouTube anak-anak itu, langsung dia lari kejar. Tapi kalau mak bapaknya panggil, tidak datang-datang dia. Sekali diputar itu, langsung dia datang ngejar. Lebih ampuh panggilan YouTube ini daripada panggilan orang tua sekarang. Maka jangan heran tuh, YouTube Kids itu berjuta-juta orang nonton. Paling banyak ditonton. Konten anak-anak itu paling banyak ditonton, padahal konten receh aja. Kenapa? Banyak mak-mak tak sabar, seperti ibu-ibu zaman dulu. Ibu-ibu zaman dulu kan sudah nangis, biarkan aja kau nangis katanya. Anak-anak sekarang, orang tua sekarang tak begitu. Merengek sedikit lah, sudahlah kasihlah. Kadang-kadang kita orang tua jangan kasih, datang neneknya kasih aja lah. Diam-diam dia kasih di belakang. Kita lagi bawa mobil, ya kan? Kita bilang jangan kasih, diam-diam neneknya di belakang dia kasih di belakang kursi mobil tu. La ilaha, sengaja dikecilin sama dia suara. Tiba-tiba anak ni kok ketawa-ketawa, tengok udah megang handphone dia. Apa mau dibilang? Tak mungkin kita marah kan? Itulah zaman sekarang, ya. Baik, jadi anak-anak itu memang dunia mereka bermain. Jangan terlalu keras kepada anak-anak, ya. Tidak ada dalil yang memerintahkan anak supaya hafal Quran 6 tahun, 7 tahun. Tidak ada itu. Ya, kalau dia tidak bisa, tidak apa-apa. Kalau dia bisa 10 tahun silahkan, 20 tahun silahkan, 60 tahun pun silahkan. Ya, menghafal Quran itu wajib atau tidak? Tidak. Menghafal sebahagiannya penting, tapi hafal seluruh 30 juz itu tidak wajib. Apakah dulu para sahabat Nabi itu semua hafal Quran? Tidak. Tidak semua para sahabat Nabi itu dulu hafal Quran. Banyak yang tidak hafal Quran, tapi ada hafalan dalam diri mereka, begitu. Hafal 30 juz semua itu tidak banyak sekali. Maka saat terjadi peperangan zaman Abu Bakar, terbunuh 70 orang penghafal Quran, itu panik Umar bin Khattab. Kenapa panik? Karena takut Quran ini hilang. Bayangkan itu baru 70 orang. Seandainya sangat banyak yang hafal Quran saat itu, mungkin Umar tidak panik begitu. Udahlah biarin aja, kan 70 orang aja, masih ada 2 juta lagi yang hafal Quran. Tapi terbunuh 70 orang, itu Umar bin Khattab langsung mengusulkan kepada khalifah supaya dikumpulkan Quran satu mushaf.
menunjukkan bahwa zaman itu pun banyak yang tak hafal Quran. Menghafal Quran itu bagus, hafiz Quran itu bagus, tapi jangan sampai kita paksa, nanti akhirnya stres dia. Kasih dia ruang untuk bermain juga, ya, karena dunia anak itu bermain. Anak para nabi pun bermain. Masa kita bukan nabi, anak kita tidak boleh main? Tapi biasa kalau golongan kakek, nenek, dia suka cucunya main terus. Kalau maknya jangan larang-larang, dia biarkan dia main kan. Orang tuanya biasa yang suka melarang, ya kan. Baik, kita teruskan. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Mereka mengatakan, ayah mereka pun menjawab. Qala, Yaqub berkata, inni, sesungguhnya aku, la yahzununi, sesungguhnya aku akan sangat bersedih. Dia akan sangat membuat aku bersedih. Antadhabu bihi, kalau kamu bawa pergi Yusuf itu. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu, dan aku takut nanti dia dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan kamu lalai nanti dari dia. Jadi ini jawaban Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam terhadap keinginan anak-anaknya tadi untuk membawa Yusuf. Kalau kita lihat zahir jawaban Nabi Yaqub ini, sebenarnya Nabi Yaqub tidak ingin mereka membawa Yusuf langsung. Sebab itu Nabi Yaqub mengatakan, qala inni la yahzununi, sesungguhnya aku benar-benar akan bersedih, antadhabu bihi, kalau kamu bawa Yusuf. Kalau kamu bawa Yusuf nanti aku sedih kan. Ini ada kadang-kadang orang tua memang yang begitu sayang dengan anak sehingga berpisah sebentar pun dia rasa sedih, ya. Ini dia mengatakan, bisa jadi ini diucapkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam karena sudah ada isyarat yang ditangkap oleh Nabi Yaqub, isyarat yang buruk dari anak-anaknya. Kita kan harus kembali sadar bahwa Nabi Yaqub ini nabi dan rasul Allah Ta'ala yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenal betul karakter anak-anaknya. Sebab itu dia mengatakan, inni la yahzununi an tadhhabu bihi, saya sangat takut, saya akan sangat bersedih kalau kalian membawa Yusuf. Wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu, ini yang kedua, dan saya khawatir nanti dia akan dimakan serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan kamu nanti saat itu lalai. Ya. Ucapan Nabi Yaqub alaihi salam inilah nanti yang dijadikan alasan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf ketika Yusuf setelah mereka buang. Jadi nanti setelah mereka buang Nabi Yusuf ke dalam sumur itu, lalu mereka balik malam ke rumah mereka menjumpai ayah mereka, apa alasan mereka setelah hilang Yusuf? Mereka mengatakan Yusuf sudah dimakan serigala. Apa pengajaran dari sini kita ambil? Kadang-kadang penjenayah itu, orang yang melakukan tindakan kriminal itu, alasan dia itu diambil dari mulut kita sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan, alasan saudara-saudara Nabi Yusuf nanti setelah membuang Yusuf ke dalam sumur bahwa Yusuf ini dimakan oleh serigala, ide alasan itu mereka dapat sendiri dari mulut ayah mereka Yaqub. Sekarang ini banyak terjadi itu kejahatan begitu. Tiba-tiba handphone kita berdering. Dia sebetulnya tidak tahu ini anak kita, tapi dia ngomong, bu, anak ibu yang di sekolah baru kena tabrak katanya. Kadang-kadang kan ada orang nelpon begitu, panik kita langsung. Padahal dia ini asalnya tidak tahu namanya. Siapa namanya bu? Kita pun ngomonglah nama anak kita. Oh iya, anak yang itu. Ya, atau nanti dia bertanya ciri-cirinya, seolah-olah dia sudah tahu ciri-cirinya, padahal dari kita sendiri. Jadi kadang-kadang orang-orang yang melakukan jenayah itu begitu, dia ambil sendiri dari mulut kita. Sekarang tuh banyak terjadi scammer itu yang seperti itu. Tidak tahu dari mana dia dapat nomor handphone kita, karena nomor handphone kita ini sepertinya tidak dilindungi betul. Tiba-tiba setiap hari kalau kita kumpulin, kayaknya seminggu 1 miliar kita dapat uang. Hari ini hadiahnya 100 juta,
besok 150 juta, besoknya begitu lagi. Itu kalau kita kumpulin sebulan 1 miliar kita dapat uang. Tak dari mana aja nomor handphone kita tuh mereka dapat. Mungkin ada yang memperjualbelikan nomor handphone itu. Saya sekarang tuh kalau masuk SMS memang saya sudah tak tengok lagi, karena sudah zamannya WhatsApp juga kan. Kemudian kalau masuk SMS biasanya alah ini yang nggak perlu gitu kan. Biasanya itu tidak penting. Kadang-kadang penipuan lah, dapat hadiah lah, inilah itulah kan. Jadi banyak sekarang terjadi juga tindakan kriminal seperti itu. Jadi mereka mendapatkan ide itu, nama itu, alasan itu kadang dari mulut kita sendiri. Ya, kita telepon sama dia. Ini anak ibu nih kecelakaan ini di sekolah, kebetulan ada anak kita yang sekolah. Siapa namanya ibu? Kita pun karena sudah panik langsung ngomong, ini namanya, dapat dia namanya. Langsung makin mantap dia mengolah cerita, ya kan? Langsung kita sebut pula sekolahnya, makin mantap dia membuat cerita. Udah di rumah sakit ini bu, ngomong lagi dia begitu. Ini kalau mau cepat ini transfer uang, akhir-akhirnya nanti pasti transfer uang tuh. Sudahlah. Atau kadang-kadang dia mengatakan, ini ibu akan dapat hadiah, bapak akan dapat hadiah, bapak pergi ke ATM dulu. Minta nomor rekening kita lah, ya kan? Kita pun kasihlah nomor rekening. Sebetulnya kita yang membuka jalan ke dia. Kadang-kadang begitulah terjadi kejahatan itu. Dia ambil sendiri dari mulut kita. Sama seperti kes atau kasus Nabi Yusuf alaihissalam ini. Mereka nanti mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala, itu mereka ambil sendiri dari ucapan ayah mereka Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Maka kembali lagi kita harus berhati-hati betul ya dalam menyampaikan sesuatu, karena bisa jadi ucapan kita itu dijadikan orang alasan untuk melakukan tindakan kriminal ataupun hal-hal yang buruk ya. Baik. Kemudian mereka mengatakan, qalu la in akalahu adh-dhi'b wa nahnu 'usbatun inna idzal la khasirun. Mereka menjawab. Qalu, saudara-saudara Yusuf ini pun berkata kepada ayah mereka Yakub, la in akalahu adh-dhi'b, kalau nanti dia dimakan serigala, kalau sempat dimakan serigala, wa nahnu 'usbah, padahal kami ini kan banyak. Usbah itu maksudnya kumpulan yang banyak, kumpulan yang ramai. Inna idzal la khasirun, sesungguhnya kami benar-benar orang yang merugi. Kalau kita sederhanakan bahasanya begini, kalaulah sempat dia nanti dimakan serigala sebanyak ini, kami payah betul lah kami itu. Maksud mereka itu ingin mengatakan, manalah mungkin dia nanti akan dimakan serigala. Ini kan kami banyak betul ini, jumlah kami ramai. Kalau masih sempat dimakan serigala, sudah payah betul lah kami itu. Karena memang jumlah mereka kan ada 10 orang. 10 orang tidak bisa menjaga satu orang itu kan payah tuh. Logikanya kalau 10 orang menjaga satu orang, itu pasti bisa dijaga. Jadi pandai betul mereka ya. Kita pun kadang-kadang begitu, manalah mungkin saya sia-siakan kamu. Kita ini kan kawan lama ini. Kita pun oh iya ya, sejak dulu kita udah berkawan. Ternyata kawan yang 10-20 tahun itulah yang nipu tuh. Ya kan? Kita ini kan bersaudara, bapak kita masih saudara. Pandai betul dia kalau ingin dapat. Kita pun percaya. Akhirnya apa? Lingkup. Habis. Ya. Jadi ada kadang-kadang orang yang coba meyakinkan kita dengan narasi seperti itu. Ya. Ini terjadi. Maka kisah-kisah di dalam Al-Quran itu luar biasa. Ceritanya, peristiwanya terjadi zaman dulu, tapi hal-hal yang sama, kasus-kasus yang sama akan berulang sepanjang zaman. Itu saya sebutkan sebelum ini. Fir'aun itu ada zaman dulu, zaman Musa. Tapi Fir'aunism, orang-orang yang punya pemahaman karakter seperti Fir'aun, itu akan wujud sepanjang zaman. Qarun itu ada zaman dulu, tapi Qarunism, orang-orang yang punya pemikiran, prinsip seperti Qarun, itu akan muncul setiap